Sebelum kita mulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nuraka Nafisa dari kelas 12 IKPJ. Saya Ahmad Baisya dari kelas 3BA absen 1. Saya Rafiat Zolandi dari 3BB absen 25. Yang pertama merupakan pemeriksaan. Jadi kami PKL di Jakarta ini merupakan agensi kerja sosial berlokasi di Malang yang membantu lebih dari 700 UMKM maupun perusahaan berkembang melalui strategi pemasaran digital inovatif dengan fokus pada hasil layanan berkualitas dan kepuasan pelanggan. Nah, layanan yang ada di negara raya ada beberapa layanan di negara raya, yaitu yang pertama merupakan pengelolaan media sosial, kemudian desain konten termasuk feed, story, carousel, dan page feed. Kemudian ada juga pembuatan logo, ada juga video short content seperti Reels atau TikTok, kemudian desain banner, flyer, dan brosur, dan ada juga website dan page, dan terakhir desain poster dan media promosi. Nah, apa saja sih yang kita lakukan selama PKL 1 tahun ini? Yang pada awal kita PKL, kita diharuskan mentor dalam pembuatan konten planner, dimana kita diajari pembuatan konten planner ini merupakan ide konten dari klien. Misalnya dari klien ini kita buat ide kontennya itu seperti apa, kemudian di konten planner ini juga termasuk ada juga caption dan hashtagnya. Jadi kita membuat ide caption dan hashtagnya juga, dan ada juga yang ketiga yaitu pembuatan konten video reels. Di dalam pembuatan video reels ini bertujuan agar meningkatkan exposure dan interaksi audiens menggunakan strategi konten seperti TikTok. Kemudian yang keempat yaitu pencatatan konten. Selanjutnya desain sosial media. Di negara raya terdapat 4 jenis desain konten yang sudah pasti. Terdapat desain konten headline, desain konten tabel, desain konten paragraf, dan desain konten interaktif, kuis, polling, atau mini game. Kalau yang desain headline itu desain yang lebih fokus pada elemen-elemen dan gambar yang sudah ditetapkan dari pembuatan konten planner. Dan untuk konten tabel itu kayak semacam konten list itu. Dan yang konten paragraf itu konten headline, dan ada sedikit informasi yang disesuaikan dengan headline yang sudah dibuat dari konten planner. Dan garis besarnya itu seperti tema kontennya edukasi, soft selling, dan hard selling. Dan untuk konten interaktif itu konten yang menarik audiens atau target market dari suatu brand tersebut agar bisa berbincang atau berdiskusi langsung dengan audiens. Dan desain sosial media, desain feed. Desain single post Instagram adalah konten satu gambar untuk menyampaikan informasi singkat secara menarik sesuai branding klien. Desain feed single post ini bisa dibilang konten yang menggunakan satu tone atau satu guide warna saja. Dan sebelum masuk di desain itu, kita membuat preview dulu 3 feed agar kita bisa berdiskusi atau menyesuaikan dengan brief yang klien minta. Jadi kalau semua kita membuat
review sesuai referensi kita, baru didiskusikan lagi, dan kalau sudah deal baru dilanjut ke step-step selanjutnya, menyelesaikan content planner atau konten yang sudah dibuat. Dan untuk desain puzzle fit desain puzzle fit bertujuan menciptakan tampilan fit yang menyatu dan menarik sehingga meningkatkan estetika dan daya tarik akun media sosial. Kalau di lingkar karya itu desain puzzle fit, kalau orang-orang bilang itu desain AB, ABAB dan ABA. Kalau contohnya desain ABAB itu seperti di gambar ini, A itu merah, B putih, merah, A merah dan langsung B putih lagi. Dan kalau ABA itu yang kanan A itu merah, yang B putih, tengah, dan yang kiri A merah. Jadi merah, putih, merah, merah, putih, merah. Dan desain feed carousel. Desain beberapa slide konten dalam satu postingan Instagram yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara bertahap dan lebih detail. Dan untuk konten carousel itu pembuatan ide konten atau konten plannernya juga berbeda dari konten yang reguler. Jadi lebih ke informatif dan edukasi saja. Desain story Instagram. Desain konten vertikal yang dibuat untuk dibagikan di fitur story sebagai media informasi cepat, promosi atau interaksi dengan audiens. Untuk desain story Instagram itu sama seperti isi kontennya sama seperti desain feed single post, namun dengan kanvas atau format yang berbeda, menyesuaikan dengan format yang ada di story Instagram maupun TikTok. Dan ini beberapa dokumentasi kami selama PKL di Lingkar Karya. Baik, selanjutnya adalah tantangan di tempat PKL kami. Yang pertama yaitu kurang teliti dalam pengerjaan, contohnya pada penulisan headline. Lalu yang kedua, miskomunikasi dengan tim dan klien. Yang ketiga, performa device yang tidak stabil. Yang keempat, ruang penyimpanan penuh. Yang kelima, kehilangan file PSD. Selanjutnya yaitu pengalaman. Yang pertama, memahami lebih dalam tentang strategi marketing dan pembuatan konten media sosial. Yang kedua, banyak belajar tentang Photoshop dan desain grafis untuk meningkatkan kualitas konten. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengolah emosi. Selanjutnya yaitu evaluasi tempat PKL. Yang pertama, lingkungan suasana kerja nyaman dan friendly. Yang kedua, mentor yang responsif dan mau membantu kalau ada masalah dengan memberikan arahan yang jelas. Yang ketiga, arahan kadang ada yang kurang jelas tapi tetap bisa diatasi lewat komunikasi. Yang keempat, mulai belajar dari 10 jari, bikin content planner, caption, desain, reels, dan tema. Yang kelima yaitu ruang penyimpanan sering penuh karena banyak file pekerjaan. Yang keenam, sistem penyimpanan dan backup file bisa dibuat lebih terstruktur. Yang ketujuh, teamwork cukup solid. Yang kedelapan, penyediaan device cadangan kalau ada kendala teknis. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silakan. Ya, setiap harga itu beda-beda tergantung klien yang banyak yang dikerjakan. Tergantung load kerjaan yang sudah masuk. Jadi kalau seumpama ada 3 brand yang masuk, kita langsung buat content planner, dan kalau udah kita asisikan yang mana dulu yang ACC. Jadi selanjutnya, jadi kalau seumpama saya brand 1 sudah ACC, brand kedua revisi, baru Pak Im revisi. Terus kalau sudah ACC semua lanjut ke desain.
dan kita juga di sana punya standar pengerjaan itu 15 desain, 30 content planner, 15 story. Jadi kalau kita mau pulang itu ada form pengerjaan hari ini. Jadi di situ nanti ada kayak semacam KKN gitu. Kalau 7,5 itu ya kita harus memenuhi standar yang ada di lingkar karya. Alhamdulillah ya. Tapi juga tergantung pembagian job di pagi hari itu, Pak. Karena kita juga menyesuaikan load kerja. Kalau itu tergantung dari pembimbing kami membagikan. Paling banyak itu kalau postingan feed itu sekitar 18. Iya. Pakai Photoshop. Iya. Dan kebetulan kita juga kemarin saya kalkulasiin itu sudah sekitar 180 brand sudah dipegang teman-teman magang dari SMK 4 ini. Kalian ini maksudnya. Ini tepuk tangan karena pamer. Kalian dari menunjukkan sih memang berpamer tapi benar lebih udah teman jadi benar dikit lagi ya. Monggo Pak sini. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.